Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kabarnya sehat semua ya anak-anakku? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama baca doa. Baca doa mulai. Alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen satu persatu anak-anak sekalian. Joni hadir hari ini? Hadir, Pak. Zayed hadir? Hadir. Lesma ini hadir? Hadir. Yesi hadir? Hadir, Pak. Sikianto hadir? Wah, hadir Pak, semua ya WC hari tadi. ini. Oh iya, nggak apa-apa lagi izin ke belakang ya. Karena semuanya hari ini sudah hadir, maka kita akan langsung memasuki pembelajaran pada hari ini. Sebelum itu, Bapak akan memberikan motivasi terkait apa yang akan kita pelajari hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Dari firman ini kita ketahui bahwasanya kita wajib dan perlu memiliki kitab suci yang kita gunakan sebagai tuntunan dan petunjuk. Allah sesekali mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu sebagai huda yang berarti petunjuk. Agar kita semua tidak tersesat dan juga diarahkan kepada Allah menuju alam akhirat, alam surga, dan juga jalan yang lurus yaitu Shiratal Mustaqim. Paham ya anak-anakku? Paham, Pak. Nah, kemudian kita akan merefleksi sebentar mengenai pelajaran yang sebelumnya. Materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai bab puasa, yang mana puasa ini mengajarkan untuk menahan hawa nafsu serta mengendalikan diri dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi sebelumnya ini sangat erat kaitannya dengan materi hari ini. Kenapa? Karena perintah puasa itu ada di dalam kitab suci. Baik dari 4 kitab suci sebelumnya, yaitu dari kitab-kitab yang sudah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, bahkan dalam Al-Quran pun itu ada syariat mengenai puasa. Nah, anak-anak sudah tahu kitab-kitab suci itu ada berapa? Ada 4, Pak. Ada 4. Ya, betul. Siapa yang bisa menyebutkan satu-satu? Coba tunjuk tangan. Saya, Pak. Ya, Injil, Novi. Pak. Injil, betul. Pak. Kemudian yang kedua? Saya, Pak.
Ya, Mariza? Al-Quran, Pak. Ya, betul, Al-Quran. Kemudian, kitab yang ketiga Pak. apa namanya? Taurat. Ya, apa kitabnya yang ketiga? Taurat. Taurat, betul. Dan kemudian yang keempat adalah kitab Zabur. Zabur. kitab Zabur. Nah, dari keempat kitab ini kita wajib untuk mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menurunkan 4 kitab suci kepada hamba-hambanya melalui para nabi dan rasul. Nah, kemudian tujuan daripada pembelajaran ini adalah pertama, anak-anak akan mulai mengerti iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar, kemudian bisa menunjukkan dalil iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian bisa menyebutkan kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya, kemudian juga bisa tahu siapa nabi-nabi aja yang menerima itu, kemudian tahu juga dalil naklihnya, serta anak-anak akan bisa mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Kita akan memasuki pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kita tahu bahwasanya kitab-kitab Allah sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, ada 4, yaitu yang pertama adalah kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian kitab suci Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian ada kitab suci Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Keempat kitab ini, meskipun kitab suci kita itu yaitu hanya Al-Quran, kita semua wajib mengimani 4 kitab suci ini. 3 sebelumnya dan 1 yaitu Al-Quran, yang sebagai mukjizat daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kita akan mempelajari pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad sekitar 12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu, Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwasanya kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Dan ini pun tertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 49 yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa Alkitab yaitu kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. Itu adalah kitab yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Kemudian ada kitab kedua yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi kepada Nabi Daud pada abad ke-10 Masehi untuk berdakwah kepada umat Yahudi. Di mana umat Yahudi ini itu berletak di sekitar Yerusalem. Makanya kitab Zabur ini itu turun di daerah Yerusalem dan kemudian menggunakan bahasa Kipti. Bahasanya orang-orang Yerusalem saat itu, atau bahasa Ibrani kalau sekarang kita sering dengar. Bahkan yang Bapak ketahui, apa-apa yang ada di Yahudi itu tidak jauh beda dengan apa-apa yang ada di Islam. Makanya kita tahu ada beberapa agama yang dikenal dengan agama Samawi. Agama Yahudi adalah agama yang penyebutannya itu paling dekat dengan agama kita, yaitu agama Islam, yang biasanya disebut dengan agama hukum. Kemudian kitab selanjutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kita tahu perhitungan tahun Masehi itu dimulai dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam sendiri. Makanya kitab-kitab sebelumnya itu dinamakan kitab yang turun sebelum Masehi. Sedangkan yang Masehi itu pada kitab Injil yang merujuk pada hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil ini diwahyukan juga di daerah Yerusalem karena memang meneruskan ajaran kitab-kitab sebelumnya, yang mana kitab ini menggunakan bahasa Suryani. Yang kita ketahui saat ini umat yang masih menggunakan kitab Injil itu adalah umat Nasrani atau Kristen. Meskipun Kristen sendiri itu ada dua, yaitu Kristen Katolik dan juga Kristen
Protestan, dan keduanya juga masih mengakui menggunakan kitab Injil. Dari ketiga kitab ini, itu ada kitab terakhir yang kita yakini bahwasanya kitab suci ini adalah sebagai penyempurna, baik dari segi petunjuk maupun dari syariatnya, yaitu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizatnya, yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran ini turun kepada Nabi Muhammad itu di Gua Hiro. Surat yang pertama adalah surat Al-Alaq yang diturunkan secara berangsur-angsur dengan lewati malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian kitab Al-Quran kita tahu tentunya ini berisi mengenai ada akidah, ada akhlak, ada ibadah, muamalah, dan tarikh atau sejarah. Semuanya lengkap di kitab Al-Quran karena memang kitab Al-Quran ini sebagai penyempurna kitab-kitab suci terdahulu. Kemudian kita juga ada tahu, selain Allah itu menurunkan kitab suci, Allah itu juga menurunkan suhuf. Keduanya ini berbeda antara kitab suci dengan suhuf. Apa perbedaannya? Kita akan belajar mengenai perbedaan antara kitab suci dengan suhuf atau lembaran-lembaran. Kitab suci itu yang pertama, kitab suci itu lebih lengkap dibandingkan suhuf. Kemudian suhuf sendiri itu tidak berupa buku atau tidak dibukukan, melainkan berupa lembaran-lembaran. Kemudian kitab suci itu dibukukan, dan terakhir adalah kitab suci itu berlaku lebih lama dibandingkan dengan suhuf. Kemudian suhuf ini itu hanya diturunkan kepada beberapa nabi, yaitu Nabi Ibrahim itu menerima 10 suhuf dan Nabi Musa itu menerima juga 10 suhuf. Jadi suhuf dengan kitab suci itu ada perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Kemudian, nah anak-anak, itu tadi pemaparan yang Bapak sampaikan mengenai pembelajaran hari ini. Kemudian kita akan memasuki diskusi. Nah, diskusi ini Bapak akan membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu Yesi Marlina, Marzaini, dan Mariza Yukitasari. Kelompok kedua itu Joni Putrajaya, Novi Heriani, dan Lesnoni. Dan kelompok ketiga Sikianto, Mustikasari, dan Zaid Zulman. Semuanya silahkan berkelompok, kemudian kita akan berdiskusi. Setelah kalian berdiskusi, nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk bahan diskusinya apa? Bahan diskusinya ini. Kalian akan, ini petunjuk diskusinya ya, mengamati gambar. Akan Bapak tampilkan beberapa gambar sebagai bahan diskusi. Kemudian bisa melakukan pengamatan secara diskusi kelompok. Kemudian dicatat kesimpulannya dan dipresentasikan. Ini bahan yang akan digunakan untuk diskusi, bisa dilihat pada slide selanjutnya. Oh ya, sebelum itu Bapak akan menjelaskan mengenai aspek-aspek penilaian. Ini yaitu yang pertama ada aspek penilaian mengenai kerjasama, rasa ingin tahu, santun, dan komunikatif. Semuanya diharapkan bisa aktif dalam berdiskusi karena semuanya ada dinilai. Ini ada penskorannya, siapa yang bekerja samanya bagus, kemudian dapat nilai 4, dan siapa yang punya rasa ingin tahu yang kuat, itu dapat nilai 4 juga. Santun dalam berdiskusi, cara penyampaian, kemudian cara komunikasi, dan yang terakhir adalah komunikatif. Jadi dalam berdiskusi itu tidak bisa hanya satu orang saja, melainkan semuanya harus aktif, komunikatif, dan tentunya tetap santun dan kerjasama yang solid. Semuanya Bapak nilai, dan siapa yang bagus akan mendapatkan skor 4. Untuk bahan yang akan digunakan untuk diskusi, bahan diskusinya ini untuk kelompok 1 silakan cermati mengenai gambar tersebut. Kelompok 2 gambar yang kanan, kelompok 2 yang bawah ya, yang gambar bawah yang terlihat ada beberapa orang sholat di depan gereja. Ya, kemudian yang ketiga adalah halakoh, kelihatan ada beberapa anak-anak itu sedang mempelajari kitab Al-Quran. Silahkan berdiskusi. Bapak kasih waktu sekitar 30 menit untuk berdiskusi. Silahkan didiskusikan. Ini ada yang keluar ya?
Sudah ya, semuanya sudah bisa semua? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Ya, Pak. Sudah. Ya. Berarti Ya. kalau sudah, nanti perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 perwakilannya untuk memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan kelompok 1. Pada gambar yang sudah diperlihatkan tadi adalah 2 orang wanita yang sedang membawa kitab sucinya masing-masing, yaitu Al-Quran dan Injil. Kemudian terlihatlah wanita muslim menunjukkan sesuatu di dalam kitab suci Al-Quran kepada wanita yang berbeda agama dengannya. Hal ini jelas menunjukkan sikap saling terbuka dan mau menerima pelajaran dari orang lain, kendati itu berbeda dengan dirinya. Sebagaimana yang Allah singgung dalam kitab suci Al-Quran, bahwasanya Allah menyuruh seluruh umatnya untuk berpikir cerdas. Lihat dari beberapa ayat yang menunjukkan Allah menggunakan apalah tentu yang kita ambil harus memiliki sifat dan mau saling mempelajari satu sama lain hingga tercipta sifat antara satu sama lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya dari kelompok 1 yang sudah dipresentasikan. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan presentasi pemaparan dari kelompok 2. Untuk tolong mic-nya di-mute-kan. Sudah, kita lanjutkan ya. Silakan untuk kelompok 2 perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan diskusi yang telah kami lakukan. Pada gambar kedua terlihat ada jamaah umat muslim yang hendak sholat namun berada di halaman gereja. Tentu itu merupakan wujud atas sifat toleransi dan saling menghargai. Karena jika ada sifat toleransi, pihak gereja tidak akan mau memberikan halaman gereja dipakai oleh umat muslim untuk beribadah. Dan umat Islam dengan terbuka juga menerima tawaran baik itu. Selama itu suci masih bisa digunakan untuk beribadah. Sebagaimana yang Umar dulu lakukan ketika ditawari sholat di Singgong. Sedangkan beliau memilih sholat di halaman karena beliau menghargai rumah ibadah orang Yahudi. Bukan karena anti Yahudi, melainkan takut kalau sampai Umar sholat di dalam sinagog, takutnya umat muslim setelah dia mengira sinagog sebagai rumah ibadah muslim dan ini akan mencederai umat Yahudi. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 2. Terima kasih. Ya, bagus ya. Itu tadi pemaparan dari kelompok 2. Pada intinya, sikap toleransi itu harus dikuatkan agar umat beragama bisa saling berjalan berbarengan. Selanjutnya dari kelompok 3, silakan perwakilannya untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik Pak, saya ingin memaparkan diskusi. Kelompok 3, pada gambar tersebut terdapat halako keci yang diisi oleh beberapa muslim yang membawa kitab suci. Kami mengasumsikan ini adalah kegiatan thalabul ilmi. Belajar mempelajari kitab suci Al-Quran. Mempelajari kitab suci Al-Quran tentunya wajib setiap umat muslim. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimatin. Karena tanpa memahami kitab sucinya, umat Islam akan kehilangan petunjuk dan tuntunan hidup. Makanya, wahyu pertama yang turun, surah Al-Alaq, yang berbunyi Iqra, bacalah. Ini juga bisa melambangkan thalabul ilmi. Karena Iqra berarti membaca, dan kegiatan membaca adalah kegiatan thalabul ilmi. Sudah Pak?
Ya, bagus. Kelompok 3. Pada intinya, pada gambar itu juga refleksikan daripada kitab suci Al-Quran, bahwasanya kegiatan membaca atau belajar itu memang ada dan perintah dari awal turunnya kitab suci Al-Quran. Nah, anak-anak, itu tadi yang sudah kita pelajari. Dengan kita mengenai kitab-kitab suci, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat menyayangi makhluknya. Ia tidak ingin hambanya tersesat, sehingga ia memberikan kitab-kitab suci sebagai panduan hidup menuju jalan keselamatan. Kemudian dengan meyakini semua kitab suci yang pernah Allah turunkan, sesungguhnya kita juga meyakini jika manusia memang diciptakan berbeda-beda, supaya saling mengenal satu sama lain dan saling mengasihi. Kemudian, Bapak akan, sebelum menutup pembelajaran ini, Bapak akan berikan tugas di rumah, yaitu mengerjakan soal-soal yang nantinya akan Bapak kirimkan di grup masing-masing. Silakan nanti dibuat jawabannya, kemudian dikumpulkan melalui daring juga, melalui grup yang ada di WA. Selain itu, Bapak akan memberikan nasihat sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, yaitu jangan pernah meninggalkan sholat, karena sholat juga ada tulisannya di dalam Al-Quran, dalam kitab suci, dan itu adalah ibadah yang penting untuk umat muslim. Kemudian juga jangan lupa membaca Al-Quran, karena kitab suci kita, yaitu kitab suci Al-Quran, wajib sekiranya kita selalu membaca dan juga mempelajarinya. Kemudian pesan Bapak yang terakhir adalah selalu menghormati orang tua dan gurumu dimanapun berada. Demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baiklah, ini anak-anak sekalian, kita membaca doa selesai dari pelajaran ini. Demikian pembelajaran hari ini, Bapak tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Mamun Indonesia.